Hai guys, kembali lagi bersama channel Telaga Donghua. Sebelum kita mulai pembahasannya nih, buat kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan sama video terbaru dari Telaga Donghua. Dan jangan lupa like and komennya ya, biar Mimin tambah semangat upload videonya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja lanjut ke alur pembahasannya. Enjoy for watching ya guys. Sebelum kita lanjut pembahasan, kita bahas dulu episode sebelumnya di mana Hun Tiandi menemui Gu Yuan sebelum pada akhirnya mereka bergegas ke Akademi Jianan untuk mendapatkan warisan Dewa Kuno Tusi. Lanjut cerita, Cailin dan Sun Er muncul di hadapan Xiao Yan dan bergumam mengatakan, klan Hun akan datang. Xiao Yan mengangguk sebelum melihat semua orang di sekelilingnya dan dengan lembut mengatakan, semuanya, berhati-hatilah selama pertempuran ini. Xiao Yan tersenyum dan tiba-tiba melangkah maju, dia mengulurkan tangannya dan memeluk Sun Er dan Cailin di depan semua orang. Xiao Yan dengan lembut berkata, jika kita bisa berhasil menyelesaikan masalah ini, kita akan mengatur pernikahan akbar. Ekspresi malu dan gembira muncul di mata Sun Er dan Cailin saat mereka mengangguk. Sesaat kemudian Xiao Yan bergegas muncul di tanah terbuka, dia melambaikan tangannya dan retakan spasial muncul di cakrawala yang mengarah ke makam surgawi. Sementara Xiao Yan membuka terowongan, dia sekali lagi menatap Suqian dan berkata, Penatua pertama, tenanglah, saya sudah menginstruksikan makhluk di dalamnya, mereka tidak akan membahayakan para murid akademi. Pada saat ini Xiao Yan berencana mengirim murid akademi ke makam surgawi dikarenakan Akademi Jianan saat ini akan menjadi medang perang. Singkat cerita, Xiao Yan melayang di udara setelah para siswa dikirim memasuki makam surgawi. Dia melihat ke kejauhan dan awan hitam yang mengandung aura mengerikan dengan cepat bergegas menuju Akademi Jianan. Xiao Yan menghela napas panjang dan mengepalkan tinjunya saat ruang di hadapannya bergetar hebat. Terlihat anggota klan Hun yang dipimpin Hun Tiandi dan Nihility Devouring Flame muncul di atas cakrawala. Sementara di belakang mereka ada 4 ahli yang sebanding dengan bintang 8 Doseng. Ruang di atas akademi dengan cepat terdistorsi. Segera tentara aliansi Sky Mansion dengan cepat melintas dan muncul di belakang Xiao Yan. Gu Yuan melirik klan Hun di kejauhan dan berkata, sepertinya tebakanmu benar, wilayah Black Corner ini memang lokasi makam Dewa Kuno Tusi. Xiao Yan mengangguk, matanya menyapu tentara aliansi dan menemukan bahwa barisan pasukan aliansi tampaknya menjadi jauh lebih kuat dibandingkan terakhir kali. Gu Yuan tampaknya menyadari terkejut Xiao Yan dan tertawa mengatakan, kekuatan dari 3 klan kuno kami telah sepenuhnya dilepaskan. Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya mengatakan, bukankah ketiga klan kuno harus mengirim orang untuk menjaga klanmu? Lei Ling di sampingnya berbicara dengan suara yang dalam mengatakan, saat ini klan Hun tidak memiliki keberanian untuk memisahkan kekuatannya dan menyerang 3 klan kuno. Kilatan dingin melonjak di mata Yan Jin saat dia bergumam mengatakan, pertarungan ini sangat penting. Siapapun yang kalah kemungkinan akan berakhir dengan nasib buruk, oleh karena itu kita hanya bisa mempertaruhkan semuanya di sini. Xiao Yan berbicara dengan wajah serius mengatakan, itu benar, aku sudah berkelana ke dasar magma dan menemukan istana Dewa Kuno di dalamnya, namun ada makhluk misterius yang menjaga di pintu masuk mansion, kekuatannya sangat menakutkan, saya pikir itu mungkin tidak lebih lemah dari Paman Gu atau Hun Tiandi. Kata-kata Xiao Yan menyebabkan ekspresi Gu Yuan dan yang lainnya berubah. Gu Yuan bergumam pelan mengatakan, saya belum pernah mendengar ada makhluk yang bukan manusia menghasilkan ahli kelas Doseng bintang 9 tingkat lanjut dalam 1000 tahun terakhir. Kemungkinan besar makhluk misterius ini telah ada untuk waktu yang sangat lama, bahkan Hun Tiandi dan aku mungkin tidak sebanding dengannya. Hun Tiandi perlahan melangkah keluar dari ruang yang jauh sembari bergumam mengatakan, Gu Yuan, apa yang saya katakan sebelumnya masih berlaku sekarang, jika saya benar-benar berhasil maju ke kelas Doudi dan kamu menyerah kepada saya tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadamu, kamu harus mempertimbangkan kembali demi kelangsungan klan Gu. Gu Yuan tidak bisa menahan tawa setelah melihat bahwa Hun Tiandi sebenarnya masih berniat untuk bekerja sama dengannya. Gu Yuan mengangkat tangannya dan mengayunkannya dengan lembut, segera aura kuat meletus dari pasukan aliansi, mata yang dingin dan tajam terkunci pada pasukan klan Hun. Hun Tiandi menghela nafas pelan saat melihat ini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi,
sekelompok cahaya terang terbang keluar dari dalam cincin penyimpanannya, akhirnya itu berubah menjadi giok dewa kuno. Gu Yuan dipenuhi keterkejutan saat dia bergumam mengatakan, mereka ingin menggunakan giok dewa kuno Tusi untuk memanggil rumah dewa kuno. Hun Tiandi mengangkat giok dewa kuno Tusi ke arah Akademi Jianan menyebabkan seluruh akademi tenggelam di dalam magma. Magma panas dengan cepat melonjak keluar dari bawah tanah dan menyebar ke seluruh wilayah Black Corner. Dalam waktu singkat wilayah sudut hitam akan berubah menjadi lautan magma. Gu Yuan berteriak dengan suara yang dalam saat dia melihat lautan magma yang menyebar di bawahnya. Gu Yuan mengatakan, hentikan mereka, jangan biarkan Hun Tiandi menggunakan giok kuno Tusi untuk memanggil mansion dewa kuno. Segera pilar Doqi yang tak terhitung jumlahnya melesat dari tentara aliansi Sky Mansion ke arah tentara klan Hun dari segala arah. Teriakan keras dikeluarkan dari pasukan klan Hun setelah mereka melihat pasukan aliansi Sky Mansion melepaskan serangan, banyak rantai hitam melesat keluar membentuk formasi seperti jaring. Sementara pasukan aliansi pecah dalam pertempuran berdarah, beberapa ahli dan faksi di wilayah sudut hitam terkejut, mereka menundukkan kepala untuk melihat wilayah sudut hitam yang telah berubah menjadi lautan magma. Sementara itu Hun Tiandi bertindak seolah-olah dia tidak peduli dengan pertempuran sengit antara kedua belah pihak, dia menutup matanya dan mengendalikan batu giok kuno untuk merasakan istana dewa kuno jauh di bawah magma. Gu Yuan mendengus dingin saat melihat formasi klan Hun, tubuhnya bergerak dan muncul di luar formasi rantai. Dia melambaikan tangannya dan rantai keras segera meledak terpisah. Api hitam melonjak di depan Gu Yuan tepat saat dia akan menyerang. Nihility Devouring Flame dan dua orang tua muncul di hadapan Gu Yuan. Nihility Devouring Flame bergumam mengatakan, Gu Yuan, izinkan aku menjadi orang yang melawanmu sebagai gantinya. Dengan penglihatan Gu Yuan, dia secara alami dapat mengatakan bahwa Nihility Devouring Flame saat ini telah berkembang dan maju ke keadaan jiwa di state. Gu Yuan mengatakan, jadi kamu benar-benar telah maju ke keadaan jiwa di state, sepertinya klan Hun benar-benar memperlakukanmu dengan baik. Nihility Devouring Flame tertawa dingin, dia mengulurkan tangannya dan api hitam segera mengerikan meletus, kekuatan hisap yang tak berujung melonjak keluar dari tubuhnya menyebabkan dia tampak seperti lubang hitam. Kedua tetua di belakangnya juga menyerang Gu Yuan ketika Nihility Devouring Flame menyerang dengan kekuatan penuh. Gu Yuan tersenyum. Tubuhnya melintas dan muncul di depan salah satu penatua, sebuah jari terulur dan ruang dalam jarak 1000 kaki runtuh menjadi ketiadaan. Penatua itu memuntahkan seteguk darah sementara tubuhnya dipaksa mundur dengan cara yang menyedihkan. Gu Yuan hendak menyerang lagi setelah melukai salah satu dari mereka dengan jarinya ketika api hitam mulai menyelimutinya. Kekuatan hisap tak berujung segera meletus dan hendak menyerap semua Doqi di dalam tubuh Gu Yuan. Melihat serangan ini, Gu Yuan hanya tersenyum tipis dan bergumam mengatakan, kekuatan melahapmu tidak berguna melawanku. Doqi yang luas dan perkasa berisi serangan spiritual yang menakutkan melonjak keluar dari dalam tubuh Gu Yuan yang langsung menghancurkan api hitam yang melilitnya. Setelah itu ia meraih tubuh Nihility Devouring Flame.